Oke, sekarang kita masuk ke sesi keempat, yaitu tipe kecerdasan, pembahasan hasil analisa sidik jari bakat. Tabel perkiraan ini nanti kita pakai. Tipe kecerdasan ini biasa dikenal dengan kecerdasan majemuk, ada 8, namun di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Jadi ada tambahan. Yang pertama perlu kita ketahui bersama, yaitu hasil kualitatif dan kuantitatif itu berbeda perhitungan. Nah, di sini kan ada hasil kualitatif dan hasil kuantitatif, itu ini beda perhitungan. Jadi kadang misal ya 131 itu bisa menonjol, bisa sedang. Kemudian di sini 130 itu bisa menonjol. Ada kasus seperti itu. Jadi 131 itu sedang, kemudian tapi 130 itu menonjol. Jadi antara perhitungan di kualitatif dan perhitungan di kuantitatif itu berbeda perhitungan. Jadi dihitung sendiri-sendiri, kemudian ditampilkan di sini. Kemudian sangat menonjol sedang merupakan hasil yang dibandingkan dengan diri sendiri. Jadi hasil ini adalah hasil untuk diri Anda sendiri. Jadi kita mencari apa yang menonjol di diri Anda. Jadi yang bisa dikembangkan itu di mana. Kadang juga hasilnya menonjol semua. Jadi intinya kita memberikan hasil bahwa Anda berbakat di sini itu. Kemudian hasil angka untuk membandingkan dengan orang lain. Jadi hasil angka di sini itu bisa dibandingkan dengan orang lain. Misalkan saya dapatnya di bahasa itu 132. Kemudian teman lain analisa juga tes sidik jari. Kemudian dapatnya 120. Nah, bedanya di situ. Jadi bahasa di saya itu 132, teman 120. Kemudian teman lain kok 140. Jadi bedanya di situ. Untuk membandingkan saya dengan orang lain. Itu di hasil angka. Kenapa kok harus ada angkanya? Karena bisa hanya agar bisa dibandingkan dengan orang lain. Dan angka ini direpresentasikan itu berdasarkan angka ini juga. Jadi misal tadi dapat 132, makanya dapatnya di sini. Artinya ada 22 orang banding 1000. Jadi sekitar 22 banding 1000 untuk hasil bahasa saya gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi angka ini bisa dibandingkan dengan tabel yang ada di sini. Kemudian tipe kecerdasan ini masih bersifat umum. Misal bakat musikal tidak bisa langsung dianggap bisa bermain musik karena butuh bakat lain. Misal motorik halus untuk bermain gitar dan keyboard. Jadi hasil-hasil ini masih bersifat umum. Bahasa itu kan masih banyak ya. Ada bahasa dalam bentuk conversation, ada bahasa dalam bentuk teks, ada bahasa-bahasa komputer, coding, ada bahasa yang lain, masih banyak bahasa dan di sini masih umum. Kemudian interpersonal itu hubungan dengan orang lain. Kemudian intrapersonal adalah hubungan dengan diri sendiri. Logika matematika jelas, musikal itu musik. Nah, musik ini juga masih umum banget. Ada musik yang ada nadanya, itu apa namanya? Kemudian ada musik ritmis yang dung 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 dung, dan ada musik yang lain-lain lagi. Jadi ini masih umum banget. Dan ketika ini hasilnya kan menonjol, itu tidak bisa langsung kita judge bahwa ini bisa musik, itu belum. Jadi ketika ini menonjol di musik, belum tentu oh langsung kamu harus bisa nyanyi, kamu harus bisa, enggak, belum. Jadi nanti dilihat hasil-hasil setelahnya ini gitu ya. Kemudian body kinestetis. Body kinestetis itu badannya lentur, kuat gitu. Jadi masih banyak juga, masih umum. Masih bisa ototnya lebih kuat, bisa tahan lama, atau bisa gerakannya lentur, atau bisa bergerak dengan lebih cepat, atau lebih lebih tahan gitu. Kemudian naturalis di sini adalah juga masih umum. Di sini biasanya orang yang punya
kecerdasan naturalis itu orang yang bisa nanam-nanam pohon, misal nanam hidup gitu loh. Jadi ketika menanam sesuatu atau memelihara hewan, menanam pohon, tanaman, kemudian memelihara hewan, itu biasanya hidup dan bisa bagus dan berkembang gitu. Kemudian visual 2D adalah painting, lukisan. Jadi bentuknya cuma X dan Y, panjang kali lebar. Kalau visual 3D itu patung membuat pahatan itu loh, patung. Jadi panjang kali lebar kali tinggi, jadi bentuk yang sebenarnya. Jadi ini diperlukan ketika, ini yang sekarang sedang banyak diperlukan orang, seperti membuat game atau membuat apa, kan butuh visual 3D yang bagus, maka kita tambahkan di sini di tipe kecerdasan.